Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, walaupun saya pesimis sih, yaitu dengan dibatalkannya, yaitu putusan batas usia capres dan cawapres di sini. Tetapi ini menurut saya ada harapan lah, walaupun kecil di sini ada harapan. Artinya kalau di sini putusan batas usia capres cawapres dibatalkan, artinya konstitusi kembali ditegakkan. Artinya juga di sini Gibran batal menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu kan Pak Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Erick Thohir. Nah, apakah itu juga sebuah kode? Ya kita tidak tahu. Memang di sini setidaknya yaitu jimli 9 hakim MK berpotensi melanggar kode etik. Putusan batas usia capres-cawapres bisa dibatalkan. Bayangkan, di sini ada 9 hakim MK bahkan juga berpotensi pelanggaran kode etik soal putusan usia batas cawapres minimum. Di situ ya bisa jadi ini akan dibatalkan, tetapi melalui hakim itu sendiri karena MK di sini tidak bisa membatalkan yaitu putusan hakim MK pada waktu lalu. Sehingga yang membatalkan juga dari hakim MK tersebut. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, walaupun nanti diputus tidak melanggar kode etik, rakyat sudah akan menganggap MK di era Pak Jokowi buruk, apalagi jika diputus melanggar kode etik. Inilah yang dikritik pendukung Pak Jokowi, semua demi nama baik Pak Jokowi sendiri. Padahal jika kemarin Gibran gak mengambil kesempatan dalam kasus ini, nama Pak Jokowi dan nama Gibran akan tetap baik selamanya. Di sini jimli yaitu 9 hakim MK berpotensi melanggar kode etik. Putusan batas usia capres dan cawapres bisa dibatalkan. Ya semoga saja ya. Apalagi saat ini juga sudah beredar masif yang dulu mendukung Presiden Joko Widodo kini juga berbalik 180 derajat gara-gara putusan MK. Apalagi juga Anwar Usman adalah pamannya dari Gibran ya. Dari sini memang syarat kepentingan keluarga. Makanya di situ juga netizen atau masyarakat bahkan memplesetkan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Bayangkan loh, di situ adalah Mahkamah Konstitusi loh. Bayangkan. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa sih beritanya di sini? Yaitu jimli anggap masuk akal jika putusan MK syarat cawapres dibatalkan. Nah dari sini Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli menganggap masuk akal apabila putusan MK mengenai gugatan batas usia capres cawapres dibatalkan. Baginya kemungkinan ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi setelah kami diskusikan ini masuk akal. Ada gunanya kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan. Gitu loh, dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 7, kata Jimli dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di gedung MK pada 1 November. Nah, di sini dalam wawancara setelah sidang Jimli kembali menegaskan soal kemungkinan putusan MK tersebut dibatalkan. Disebut Jimli bahwa para pelapor harus bisa meyakinkan lembaga penegak etik dan para hakim dalam berargumentasi mereka. Intinya, pertama bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik mengurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan. Itu bagaimana, kata dia. Saya sih mau aja, tapi kalau ngawur-ngawur sekedar emosi ya kan nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan secara benar ibunya. Jimli menambahkan dirinya belum yakin untuk membatalkan putusan MK tersebut meskipun argumentasi para pelapor masuk akal. Ini kan soal putusan MK. Ini kan kita pakai teori-teori ini. Kalau Anda tanya, apakah saya sudah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu. Cuma saya belum yakin. Kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Jelas Jimli. Nah, kalau setelah melihat beritanya, setelah membaca beritanya, jadi menurut saya pembatalan ini menurut saya ya hanya 3% saja ya. Dari 97% menurut saya tidak bisa dibatalkan. Tetapi ya ada harapan lah setidaknya walaupun 3%, 5% ada harapan di sini akan dibatalkan walaupun juga sangat sulit sekali. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Denny Siregar. Sudah banyak bukti kejanggalan yang merusak marwah ofisial MKRI yang diketahui orang banyak dan terungkap ke publik. Profesor Jimli AS. Jangan khianati suara rakyat bahwa ada barang busuk Mahkamah Konstitusi sedang bermasalah, berlaku adillah. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita dari
kompas.com, sidang MK terungkap gugatan Almas soal usia capres-cawapres tak ditandatangani. Ini juga maksudnya apa ya di sini? Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini bunyi putusannya, yang bersalah panitera dan petugas jaga surat masuk. Kalau digelitikin pasti ketahuan bohirnya. Masa gratis. Di sini nah kan salah seorang anak Jimli yaitu Robi juga merupakan calon legislator Partai Gerindra pimpinan Prabowo. Kata Yansen dalam keterangan tertulis pada 23 Oktober. Penelusuran kompas.com, anak Jimli menjadi salah satu pengurus inti DPP Partai Gerindra dari surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor bla 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 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya. Jadi di sini juga dari anak yang memimpin sidang kode etik di sini, ternyata anaknya juga yaitu calon legislator dari Partai Gerindra pimpinan Prabowo. Ya menurut saya seharusnya kan hakim MK itu tidak terkait dengan partai ya. Seharusnya di situ memang benar-benar dijaga independennya. Jadi tidak terkait dengan partai sehingga saat ada kasus seperti ini bisa benar-benar independen dan tidak memihak satu sama lain, dan juga tidak terkait dengan keluarga. Kalau misalkan pada waktu lalu Gibran sebagai cawapres misalnya, di situ seharusnya Anwar Usman mundur lah, setidaknya tidak menjadi hakim dari MK. Sehingga kalau seperti ini jadinya kan masyarakat atau netizen pasti juga akan berpikir ke arah nepotisme lah, kurang lebih seperti itu. Di sini dari Mariska, malu dong kalau nggak keadilan kemana dan pada siapa kita harus percaya. Apa kalian sedang menebarkan rasa ketidakpercayaan itu sekarang? Biar apa coba? Dari semua tweetan lu ini kayaknya takut amat kalau Gibran maju. Harus gede dong dengan jagoan lu. Dan menurut saya bukan yang ditakutkan bukan hal seperti itu. Bukan Gibran maju sebagai cawapres atau apa. Kita tidak takut sama sekali. Tetapi menurut saya yang di sini yang ditakutkan jika saat ini saja sudah dirubah, yaitu peraturan perundang-undangan di MK di sini, apalagi besok ketika ada presiden lagi. Pada waktu lalu kemungkinan juga akan memanfaatkan hal seperti ini lagi untuk kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Jadi di sini memang suara di sini bukan masalah takut atau tidaknya dengan Gibran, tetapi memang soal putusan MK, apalagi juga terkesan mendesak, yaitu diputuskannya menjelang pendaftaran di KPU, dan bahkan pada waktu lalu juga usia maksimal capres dan cawapres dari Pak Prabowo Subianto bahkan juga ditolak. Ini kan menunjukkan rasa ketidakpercayaan pada publik ya. Jadi di sini memang suara-suara kritis seperti ini memang harus didengarkan lah oleh penguasa saat ini ya, kurang lebih seperti itulah. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.